Shalom saudara sekalian, pada bulan Januari dan Februari kita bersama-sama akan mempelajari dan hidup dalam core value atau nilai inti kita yang ketujuh, yaitu life enriching, memperkaya kehidupan. Alkitab mengatakan bahwa kehidupan yang berkelimpahan itu bukan hanya bisa kita capai ketika kita punya makanan jasmani saja. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana orang bisa menikmati hidup ketika kebutuhan makanan terpenuhi tetapi hatinya dikuasai hawa nafsu, iri hati, dendam, amarah. Dia nggak bisa menikmati hidupnya dengan baik. Oleh karena itu benarlah kata firman Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Oleh karena itu kita berkomitmen menjadi sebuah gereja yang memperkaya kehidupan, baik kehidupan kita dan kehidupan orang-orang lain yang perlu ditolong di luar sana, dengan cara menjadi gereja yang relevan. Cocok dengan keadaan, cocok dengan kebutuhan. Kita tahu dunia ini butuh firman Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan ini kepada sangat banyak orang. Hidup pada ketaatan, mengajak orang lain untuk mengalami kuasa firman, kuasa penyembahan, kuasa pujian, hidup yang sungguh-sungguh diabdikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika orang memberikan dirinya hidup dalam firman Tuhan, saat itulah hidupnya akan penuh dengan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, menikmati hubungan yang baik. Itulah kebahagiaan dan kekayaan kehidupan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat Shalom Gereja Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Dan kita mau mengawali tahun ini dengan Tuhan. Kita mau awali di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih besar anugerah-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Tahun yang baru, semangat yang baru, tahun yang baru, pengharapan yang baru, tahun yang baru adalah mimpi-mimpi yang baru. Dan biarlah kami mengawalinya dengan Tuhan, mengawalinya di dalam firman-Mu, sehingga kami kedapatan benar, kedapatan kuat, menjalani sampai akhir, mengakhirinya bahkan dengan kemenangan, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tahun 2021 adalah tahun yang kita berdoa dan berharap akan ada banyak perubahan besar. Karena tahun 2020, tahun sebelumnya memang tahun yang luar biasa, identik dengan kesukaran, kesulitan di mana-mana tempat di seluruh dunia, yang memang memberikan sebuah penanda bagi kita bahwa masa-masa akhir telah tiba. Dan kalau kita cermati selama tahun 2020, banyak sekali gereja dalam seri-seri khotbah dan seminar mereka membawakan topik atau tema tentang akhir zaman. Ya. Biasa saudara ya, di masa-masa sukar orang jadi lebih ingat Tuhan ya. Dan momentum yang sangat tepat untuk mengingatkan gereja Tuhan untuk semakin berbenah karena Tuhan mau datang. Saya tidak keberatan ya, saya melihat itu sesuatu yang baik. Karena Alkitab juga mengajar tentang akhir zaman. Bahkan kalau saudara ingat beberapa waktu kita sempat membahas kitab Wahyu juga tentang akhir zaman ya. Dan adalah hal yang baik. Tapi jangan sampai kita menjadi salah sasaran, saudara. Apa yang saya katakan salah sasaran gini. Karena banyak orang menyikapi berita akhir zaman itu hanya menjadikan itu sebagai sebuah pengetahuan tentang peristiwa. Misal ada peristiwa A, kemudian dikaitkan dengan apa yang dikatakan di firman Allah. Ada peristiwa B, kemudian dikaitkan tentang tanda akan terjadi seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau kita hanya memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan akhir zaman, dan kita tidak menyikapi dengan hati yang benar, maka di sanalah yang sebetulnya saya katakan berita akhir zaman menjadi berlalu begitu saja, sia-sia, tidak menjadi sesuatu yang berguna bagi pertumbuhan iman kita. Saya sesekali waktu pasti membahas ya tentang akhir zaman, tetapi saya rindu untuk gereja Tuhan itu mendisiplin jemaat menjadi lebih siap dalam segala waktu. Ini yang kemudian saya mau ajarkan, ini yang kemudian saya mau bagikan kepada gereja Tuhan. Bagaimana bukan hanya masa-masa sukar seperti pandemi global di tahun 2020 kita kemudian menjadi lebih
siap, kemudian kita lebih cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak. Gereja sejatinya harus mendisiplin jemaat untuk memiliki kedisiplinan rohani, untuk menjadi siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudara, sampai hari ini saya juga mencermati. Ada banyak orang menghadapi pandemi ini, kemudian mengkaitkan dengan akhir zaman dan menyikapi dengan takut. Tapi tidak sedikit juga ada yang bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena memang bagi orang benar, orang percaya, berita tentang kedatangan Yesus adalah berita kesukaan. Karena kita tahu janji Tuhan digenapi, Tuhan mau jemput kita yang setia, dan itu adalah berita yang menyukakan. Nah, tapi kenapa sampai hari ini masih ada orang yang menyikapi berita akhir zaman, berita kedatangan Tuhan itu sebagai berita yang tidak mengenakan, berita yang menakutkan. Nah, ini yang saya katakan bahwa ada yang takut, ada yang tidak, ada yang bersuka cita malahan, ya, adalah karena seringkali masalah kesiapan. Ya. Nah, kalau saudara masih ingat pada masa-masa sekolah, Bapak Ibu Saudara pasti punya kenangan dengan yang namanya ulangan atau ujian. Pada saat mau menghadapi ulangan, ujian, kita tentu belajar. Dan saudara pasti punya banyak kenangan ya. Saudara belajar semalaman, kemudian waktu ulangan ternyata soalnya nggak ada yang keluar, beda sekali. Pasti pernah ya. Atau mungkin saudara belajarnya sebentar ya, karena mungkin saudara ada masalah, kejutan ya, yang tidak disangka-sangka, dan saudara belajar waktu belajarnya mepet sehingga belajarnya nggak banyak. Tapi ternyata begitu besok ulangan buka soalnya, semua yang Anda pelajari keluar semua. Senangnya luar biasa, pertolongan Tuhan ya. Nah, ada juga yang belajar terus ketiduran, alias nggak belajar sebetulnya, dan besok ternyata nggak bisa jawab semua dan nilainya jelek sekali. Nah, saudara pasti punya kenangan tersendiri dengan ulangan. Tapi saudara cermati ya, saya suka mencermati kalau waktu mau ulangan itu adalah yang paling menyenangkan tuh mengamati masa sebelum ulangan. Ya, saya perhatikan diri saya sendiri maupun teman-teman. Kalau mau ulangan tuh macam-macam ya. Ada yang bibirnya komat kamit terus gitu ya, sambil jarinya bermain jari begitu ya, seperti mau bikin ramalan begitu ya. Kenapa? Karena dia lagi ngafalin saudara. Gitu ya. Ada juga yang sambil pukul-pukul meja gitu. Gitu. Kenapa? Karena ngafalin satu kalimat gak hafal-hafal. Dia pukul-pukul meja, dia tendang-tendang meja. Ada lagi saudara yang tidur gitu ya. Wah, karena sudah berserah penuh gitu ya. Alias pasrah, alias menyerah sebetulnya ya. Tidur, kemudian kepalanya ditutupin tas gitu. Macam-macam saudara. Dan saya mencermati saudara, ada yang tenang, ada yang gak tenang. Ada yang begitu gelisah, ada yang begitu confidence, ya, percaya diri. Karena satu hal, sekali lagi, kesiapan. Bukan tentang kepintaran. Saya mencermati, saudara pasti juga mencermati temannya pinter pun, kalau dia nggak siap, misal dia lupa. Saya pernah ya, satu teman saya pinter sekali, tapi lupa kalau hari ini tuh ulangan. Dia nggak siap, wah, keringat itu luar biasa, saudara, menetes. Ya, nggak sampai jadi darah sih seperti Yesus gitu ya. Tapi apa yang terjadi adalah dia begitu berkeringat, saudara, dia begitu takut. Padahal dia pintar. Jadi bukan masalah pintar. Tenang dan tidak tenang menghadapi sesuatu. Tentang kesiapan. Ya, saya melihat orang yang mungkin tidak terlalu pintar, tetapi dia siap. Dia lebih tenang. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Ini yang saya akan bahas dari Lukas pasal yang ke-12. Tentang bagaimana kita menjadi orang percaya nggak perlu takut tentang tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa kedatangan Kristus makin dekat, akhir zaman sudah di depan mata ya. Dan saya tidak mau saudara hanya fokus dengan mempelajari periode waktunya, eventnya ya. Sekali lagi karena Alkitab juga mengatakan kepada saudara dan saya, tidak ada yang tahu persis waktunya ya. Kalau ada yang bilang, saya tahu nih Alkitab ngomong gini nih, waktunya akan datang persis sekian Yesus datang.
itu bohong besar ya. Karena Alkitab tidak mengatakan demikian. Nanti kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai 48. Kita akan melihat bagaimana Tuhan meminta kita fokus pada satu hal. Sebagai judul dari playgroup itu, waspada, kewaspadaan. Nah, saya memilih memakai kata siap sedia karena ayat yang akan kita baca pada Lukas pasal 12 ayat 40 memakai kata siap sedia yang artinya sebenarnya sama dengan kewaspadaan. Ya, Lukas 12 ayat 40 firman Allah berkata demikian, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Hendaklah kamu juga siap sedia, ya, hendaklah kamu juga waspada, ya, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Seperti ilustrasi baru saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada masa-masa ulangan. Kadangkala guru tidak kasih tahu kita ulangannya besok atau hari ini ulangan atau enggak. Demikian juga kedatangan Tuhan digambarkan seperti pencuri, tidak ada yang menyangka-nyangka. Jadi kalau kita hanya sibuk mempelajari eventnya, kita hanya sibuk mengisi pengetahuan tentang akhir zaman, kita salah sasaran. Kita harus mendisiplin diri untuk menjadi siap sedia setiap waktu. Karena orang yang siap sedia setiap waktu, Yesus datang bulan depan, oke. Yesus datang minggu depan, oke. Yesus datang besok, oke. Bahkan Yesus datang hari ini juga pada saat kita ibadah, oke. Kenapa? Karena kita siap sedia. Nah, Alkitab mau mengajar kita bagaimana menjadi pribadi yang siap sedia. Saya ingin saudara nanti baca secara penuh dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai 48. Kita akan membahas setidaknya ada beberapa ciri, ada beberapa hal yang perlu kita konsentrasi, disiplin diri untuk kerjakan supaya kita menjadi orang-orang yang kedapatan siap sedia pada saat Yesus datang kedua kalinya. Mari kita awali dari ayat yang ke-35 dari Lukas pasal yang ke-12. Firman Tuhan menganjurkan kita pada waktu Tuhan itu memberi satu ilustrasi tentang tuan yang pergi ke perjamuan dan tidak diketahui kapan pulangnya. Dan kalau dia pulang, dia mengharapkan hamba-hambanya, itu gambaran saudara dan saya, untuk siap sedia. Nah, hamba yang siap sedia itu dianjurkan seperti apa? Ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saya berhenti di bagian pertama ini dulu. Saudara, pinggang berikat itu adalah simbol seseorang yang bekerja. Ya, seorang yang masih melakukan aktivitas harian secara rutin. Nah, tentu kalau sudah selesai bekerja dan mau beristirahat, ya ikat pinggangnya dilepas. Nggak ada orang yang tidur pakai ikat pinggang, ya. Anda tidur pakai ikat pinggang? Ya, saya tidak melihat satu budaya manapun yang saya datangi sampai hari ini, kota maupun daerah, yang punya adat pakai ikat pinggang terus waktu tidur. Gak ada. Kalau bisa tidur itu lepas, bebas, tidak ada ikatan yang mengekang, ya. Termasuk salah satunya adalah ikat pinggang. Ya, kalau saudara tidur pakai ikat pinggang itu namanya saudara ketiduran. Nah, saudara, pinggangmu tetap berikat, artinya dalam kondisi kerja. Dikatakan juga pelitamu tetap menyala. Orang kalau tidur ya pelitanya dimatikan. Nah, pelita yang tetap menyala sekali lagi menegaskan untuk saudara dan saya diminta Tuhan, diingatkan Tuhan untuk tetap produktif. Jadi pesan yang pertama, siap sedia bagaimana caranya? Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap sedia? Tetaplah produktif. Ya, tetaplah produktif. Tetaplah berbuah-buah. Tetaplah menghasilkan. Itu kenapa kalau saudara lihat ayat selanjutnya dikatakan berbahagialah, ayat 43 sampai 44, hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi kalau kita bisa dipercaya perkara di bumi, saudara dan saya kedapatan setia dan terus mengerjakan dengan produktif, Tuhan berkata, aku akan mempercayakan surga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pinggang berikat menunjukkan orang yang sedang bekerja. Jadi orang yang siap sedia di mata Tuhan adalah orang yang terus bekerja, orang yang tetap produktif. Bukan artinya saudara nggak boleh tidur, bukan. Wah Pak, akhir zaman nih Pak, nggak boleh tidur. Wah, nggak tidur, Anda sakit nanti. Nggak tidur bisa mati saudara, kekurangan energi. Karena manusia daging kita butuh istirahat. Tapi tidak tidur di sini pengertiannya adalah bagaimana hidup saudara itu tetap produktif. Apa yang dimaksud produktif? Produktif artinya hidup Anda itu bermakna, berguna, bermanfaat. Saya ulangi ya. Hidup saudara berguna, bermakna, bermanfaat. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terlebih lagi adalah untuk orang lain. Hidup saudara menghasilkan buah, dan buah itu dinikmati oleh orang-orang di kanan kiri Anda. Itulah yang dikatakan Tuhan menjadi siap sedia. Orang-orang yang siap sedia seperti itu, orang yang tetap produktif, Tuhan datang besok, Tuhan datang minggu depan, Tuhan datang kapanpun, dia akan kedapatan berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa sejak awal penciptaan, saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk menjadi produktif. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Sejak awal Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk berbuah-buah. Firman Allah berkata, Allah memberkati mereka, si Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya kutip satu lagi dari Perjanjian Baru, Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Bagaimana hidup saudara dan saya berbuah, bermakna, berguna, bermanfaat. Tidak menjadi batu sandungan. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Makanya kalau dikatakan tadi, kalau saudara nanti baca sendiri Lukas 12 ayat 35 sampai 48, dikatakan jangan sampai kita ini menjadi orang yang hamba, ya maksudnya di dalam cerita itu ya. Hamba yang karena tuannya nggak datang-datang, wah, karena Tuhan gak datang-datang, hamba yang dipercayakan kepadaku dipukuli. Dengan kata lain, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh tuannya. Jangan begitu. Karena Tuhan gak datang-datang ya. Dari dulu tsunami ternyata Tuhan gak jadi datang. 2012 katanya akhir zaman Tuhan gak jadi datang. Sudah 8 tahun. Wah, Tuhan gak datang-datang. Kita tertarik dengan dunia ya, kemudian kita mabok-mabokan, kita hidup dalam pesta pora, dalam perzinahan, perselingkuhan, suka-suka karena Tuhan belum datang. Alkitab berkata jangan seperti itu. Jangan seperti itu, karena Alkitab mencatat di Lukas pasal 12, kalau kamu lagi pesta pora, nggak ingat. Karena Alkitab mencatat, ada banyak orang nggak akan menyadari kedatangan Tuhan. Lagi hidup dalam perselingkuhan, wih Tuhan datang. Alkitab berkata, maka orang itu akan dibinasakan. Saudara, ayo kita siap sedia. Yesus datang kapanpun, jangan fokus kepada itu. Karena kita tahu bahwa kita nggak ada yang tahu kapan waktu tepatnya, kapan waktu persisnya. Ya, jangan kita selalu mengandalkan sistem kebut semalam. Kalau tahu besok mau datang, baru siap-siap. Wah, kalau ada tanda zaman, baru siap-siap. Jangan, disiplin diri. Nanti kalau pandemi ini berakhir, keadaan kemudian menjadi normal kembali, katakan ya, kita nggak tahu ya, kapan juga kita nggak tahu. Saya mau katakan, gereja Tuhan jangan berhenti menyiapkan diri. Jemaat Tuhan jangan kemudian kita berhenti menjadi produktif. Kemudian kita hidup dalam enak-enakan, kita hidup tidak memperbaiki diri, nggak berbenah. Don't do that. Ayo kita berbenah terus, baik ataupun tidak baik keadaannya, berbenah terus, produktif terus. Hidupnya berguna, bermanfaat, bermakna buat orang lain. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 3 ayat 10.
tidak terjadi pada kita. Matius 3 ayat 10 mengingatkan kita, kapak itu sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan saya berdoa, ini tidak terjadi kepada saudara dan saya, karena saudara dan saya kedapatan menjadi orang-orang yang siap sedia. Bagaimana kita menjadi siap sedia? Terus produktif. Sampai kapan, Pak? Saya sudah tua, waktunya pensiun. Oh, Alkitab nggak pernah berkata, nanti kalau kamu sudah masa pensiun, nggak perlu terlalu produktif lagi. Oh, enggak. Sampai masa tua, kita juga tetap mengampuni. Sampai masa tua, kita tetap mengasihi. Sampai masa tua, kita juga akan setia dengan pasangan kita. Sampai masa tua, kita juga akan hidup dalam kekudusan. Sampai masa tua, kita belajar terus meningkatkan kualitas diri. Sekalipun mungkin secara daging nggak seefektif waktu kita masih muda, tetapi kita terus memberi yang terbaik. Itulah tetap produktif. Itulah yang dipesankan Tuhan untuk terus berbuah-buah. Saudara, mari kita menjadi siap sedia dengan terus hidup produktif, berbuah-buah bagi Tuhan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-36. Ya, dikatakan firman Tuhan seperti ini, supaya, jadi kalau tadi dikatakan ikat pinggangmu, pelita tetap menyala, ya, siap sedia, tetap produktif, ya. Ayat yang ke-36 dilanjutkan, supaya jika ia datang, ya, tuannya itu datang, dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ya kalau dengar, Pak, nah itu poinnya. Di situ pertanyaannya. Saudara dengar nggak? Dengar nggak Tuhan ketok pintunya? Ya, saudara tahu ya bahwa kalau kita mau masuk sebuah rumah, ada pagarnya, kita harus ketok pintunya. Ya kalau ada belnya, kita pencet belnya. Kalau nggak ada belnya, kita ketok pintunya sampai dibukakan. Tapi saudara tahu bahwa kalau diketok terus tapi nggak dibuka-buka, ya lama-lama kita akan pergi. Gitu ya. Nah saudara, masalahnya dengar atau enggak? Itu poinnya. Nah ayat 47, saya lanjutkan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Jadi kalau pintu dengar, dibuka, dan hamba itu tahu apa yang dimau tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat ke-48 dilanjutkan, barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Oke. Apa yang Tuhan mau dengan kesiapsediaan? Apa yang Tuhan mau dengan kewaspadaan? Yang kedua adalah gemar mendengar suara Tuhan dan gemar memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi juga gemar memberitakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tadi melihat di ayat yang ke-36, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengetok, ada suara pintu, kita harus dengar. Kita nggak tahu kapan Tuhan kita datang, dan kalau Dia sudah mulai mengetok, kita harus dengar. Kita mesti tahu. Ya, makanya tadi saya di awal-awal saya katakan, belajar tentang akhir zaman, menyikapi tanda-tanda zaman adalah hal yang baik. Adalah salah satu cara bagaimana kita membaca firman, tahu tentang tanda-tanda zaman, sehingga kita itu tahu kira-kira perkiraan deket-deket nih Tuhan mau datang, Tuhan kita mau datang. Supaya pada waktu Dia ketok, Dia datang, ketok pintunya, kita dengar. Tapi bukan hanya itu saudara, bukan hanya gemar dengar Tuhan bicara, tetapi juga bicara tentang bagaimana saudara, apa yang Anda dengar itu Anda lakukan. Dan ini bicara tentang pergaulan yang karib dengan Tuhan.
Karena bagaimana kita bisa dengar dan kita percaya dan kita melakukan kalau tidak ada hubungan yang kuat di situ. Tidak ada hubungan yang karib di situ. Sangat penting untuk kita terus menjaga diri kita, disiplin dalam kehidupan pribadi maupun bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa setiap waktu. Jangan cuma pada waktu ulangan, jangan cuma waktu mau ujian skripsi Anda berdoa ingat Tuhan. Mas saya berkata ya, hari-hari ini saudara amati saja. Semakin sedikit orang Kristen doa kalau mau makan. Bukan masalah supaya nggak ada virusnya atau supaya nggak dikutuk sama dukun atau apa. Bukan itu poinnya. Tetapi saya selalu mengingatkan anak-anak saya, makan, doa. Mulai hari doa. Mau tidur doa, baca Alkitab. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau hubungan yang karib ini membuat saudara dan saya peka dengar suara Tuhan, dengar tuntunan Tuhan, sehingga pada masa-masa krisis seperti tahun lalu kita tidak kehilangan semangat, kita tidak kehilangan asa, tetapi kita bisa selalu menemukan pengharapan yang baru dalam suara Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah, bukan? Dan hubungan itu harus sesuatu yang dipelihara. Hubungan yang tidak pernah dipelihara akan mati. Saudara pernah punya sahabat waktu SD? Waktu SD semua bareng-bareng. Kalau lagi liburan nginep di rumahnya, nonton filmnya bareng-bareng nontonnya. Main di pantai, main bareng, ya. Lompat bareng-bareng, hujan bareng, ya. Semuanya dilakuin bareng-bareng, curhat semuanya. Cewek atau cowok yang kita suka cerita sama dia juga cerita yang jadi gebetannya, kan gitu ya, sahabat soalnya. Tapi begitu selesai SD, SMP, teman kita pergi ke luar negeri, sekolah di luar negeri, sekolah SMA juga di luar negeri, kuliah juga di luar negeri. Pulang dari kuliah ada kesempatan untuk ketemu lagi. Saya tanya sama saudara, dulu sahabat dekat, tapi 3 tahun, 6 tahun atau bahkan lebih dari itu Anda nggak ketemu, terus ketemu lagi, bisa sedekat dulu? Bisa terus tiba-tiba Anda cerita, wah sekarang lagi pacaran sama ini, kamu gimana pacaran sama siapa, kamu gimana kabarnya di sana, lu masih suka main ginian nggak, masih suka nonton film ini nggak? Bisa kayak gitu hebohnya? Nggak akan. Ada rasa canggung, ada rasa aneh, gitu. Mau cerita, takutnya dia sudah berubah, gitu ya. Demikian juga dia yang mau cerita, dia juga bingung, gitu, mau ngawali dari mana. Kenapa saudara? Karena begitu selesai SD, mungkin setelah selesai SD nggak pernah kontak sama sekali. Saudara lihat. Tapi ada yang mereka setelah selesai tetap kontak, tetap chat lewat media sosial, lewat email dan seterusnya. Dan hubungannya itu bisa terjaga sekalipun jarak jauh, sekalipun mungkin jarang ketemu. Ketemunya mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, ketemu tatap muka langsung, tapi tetap kontak. Ini loh pesan Tuhan. Kalau kita hubungan gak pernah dipelihara, hubungan dengan Tuhan cuma kalau lagi susah, butuh bantuan, terus cari Tuhan. Halo, sepertinya kita masih kayak gini saudara. Kalau lagi banyak duit lupa, pelayanan lupa terus. Kalau lagi punya pacar, bucin. Jadi budak cinta, saudara. Lupa pelayanan, lupa sama Tuhan. Halo. Tapi kalau lagi putus cinta, lagi patah hati, oh Lord, doanya tiap hari. Getol banget doanya, pelayanannya getol banget. Kalau lagi bankrupt ya, bangkrut saudara, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Doa malam datang, doa pagi datang, doa apa aja didatengin saudara. Lihat. Bapak ibu saudara, bukan begitu karakter orang yang siap sedia. Orang yang siap sedia digemar dengan Tuhan, dia gemar berkarib dengan Tuhan, dia gemar membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan tidak berhenti di sana, kalau kita tadi lihat di ayat yang ke 47 ayat 48 dikatakan firman Tuhan, dia tahu kehendak Tuhannya dan dia melakukannya. Dan tadi kalau kita membaca tugas-tugasnya diselesaikan semuanya dari keseluruhan perikop tersebut.
tugas-tugasnya memberkati, tugas-tugasnya selesai dengan baik. Alkitab sedang berkata kalau kamu mengalami Tuhan, kamu mendengar firman Tuhan, kamu diubahkan oleh firman Tuhan, maka bawa berita perubahan itu kepada orang lain juga. Ini loh saudara efek perubahan. Kalau hidup kita berubah, kita akan mengubahkan situasi. Kita akan mengubahkan lingkungan kita. Kalau kita mengalami terang, kita hidup di dalam terang, maka kegelapan di kanan kiri kita pun akan mengalami terang lewat kehidupan kita. Matius pasal 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya sudah manunggal dengan Tuhan pada waktu kita terima Yesus. Kita mau dengar-dengaran akan Tuhan, kita hidup karib dengan Tuhan, maka pada saat seseorang memutuskan hidup karib dengan Tuhan, terang ada di dalam hatinya. Digambarkan kita adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu adalah ini ya, saudara, wadah untuk mengukur beras biasanya ya. Nah, kalau saudara mungkin suka beli beras yang eceran, itu ada gantang namanya ya, wadah itu ada ukurannya demikian. Tuhan tidak memaksudkan ya bahwa pelita itu ditaruh di bawah gantang karena ya nggak ada gunanya. Demikian juga dengan hidup percaya kita. Kalau kita mengenal Tuhan, hidup karib dengan Tuhan, sejatinya hidup kita harusnya berubah semakin seperti Dia. Sejatinya hidup saudara dan saya semakin menyerupai Kristus, dan hidup yang berubah semakin menyerupai Kristus, hidup di dalam terang, itu membawa terang kepada orang lain. Orang yang siap sedia, bagaimana kita menjadi siap sedia supaya pada waktu Kristus datang kita kedapatan benar, kedapatan menyenangkan Tuhan. Satu hal saudara, jadilah orang gemar bukan hanya dengan firman Tuhan, tapi lakukan firman Tuhan dan beritakan firman Tuhan. Beritakan kebenaran itu, nyatakan terang itu kepada orang di kanan kiri kita. Itulah orang yang siap sedia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikianlah berita firman Tuhan hari ini. Jangan kita takut kalau akhir zaman ada di depan mata. Tidak perlu kita khawatir lagi. Nanti kalau gini bagaimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Saudaraku, ayo kita fokus menyiapkan diri kita. Karena orang yang siap, dia akan menghadapinya dengan tenang. Bahkan dia akan menghadapinya seperti firman Tuhan katakan, sebagai kesukaan. Karena artinya, Tuhan datang. Saudara dan saya yang sudah siap, kedapatan benar, upah besar menanti kita di surga. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, mari kita fokus untuk menjadi siap sedia di hadapan Tuhan. Kapanpun Yesus datang, mau tahun depan, mau bulan depan, mau kapanpun Tuhan datang, mari kita fokus menjadi orang-orang yang siap sedia. Tetaplah produktif, gemarlah mendengar Tuhan berbicara, hiduplah karib dengan Tuhan, hiduplah seturut firman Tuhan, dan beritakan firman Tuhan itu kepada mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan. Saudara, kalau kita siap sedia, kita tidak takut lagi. Kalau kita siap sedia, pada waktu Yesus datang, kehidupan kita menyenangkan Dia. Kita bisa buka pintunya pada waktu Dia ketok pintunya, dan Tuhan kita akan menghargai setiap jerih lelah kita. Tuhan memberkati saudara. Jadilah siap sedia, tetaplah produktif, gemarlah untuk hidup karib dengan Tuhan, gemarlah memberitakan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi pada kesempatan hari ini, jikalau kami diizinkan untuk boleh mengerti firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-12, mengingatkan kami sekali lagi bagaimana kami fokus menjadi orang-orang percaya yang siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Gak perlu pandemi, gak perlu tsunami untuk mengingatkan kami tentang kedatangan Tuhan. Tapi biarlah kami selalu fokus untuk menjadi siap sedia. Dan biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang datang untuk dengar firman Tuhan, bukan hanya mencari motivasi, tetapi kami juga siap
mengalami koreksi. Sehingga pada saat firman Tuhan mengkoreksi hidup kami, ada hal-hal yang belum benar, ada hal yang belum tepat. Kami mau belajar berubah, berbenah. Saudaraku, sebentar saya mau mengambil waktu untuk kita mengingat kembali tahun 2020. Kira-kira, sudahkah kita memenuhi standar Tuhan? Sudahkah kita mengerjakan semaksimal mungkin di tahun 2020 seperti yang Tuhan mau? Kalau belum, izinkan Roh Kudus mengalir di hatimu hari ini. Izinkan Roh Kudus menyatakan hal-hal yang keliru. Hal-hal yang harus betul-betul kita benahi di 2021. Maukah saudara menaruh kedua tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, ini aku. Benahi aku. Aku mungkin hari ini menjadi bejana yang rusak, yang masih sangat tidak siap. Hidupku gak produktif. Hidupku hanya menguntungkan diriku sendiri. Hidupku gak bermakna, bermanfaat, berguna bagi orang lain. Perbaiki aku. Tuhan, aku mungkin juga jarang doa. Malas-malasan ibadah. Aku suka nyambi kalau ibadah online. Aku suka sambil makan. Aku sambil tinggal-tinggal ke kamar mandi, masak. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau sungguh-sungguh. Saudaraku, inilah waktunya. Aku berdoa. Setiap jemaat Tuhan yang mendengar berita firman Tuhan hari ini, siap sedia berubah hidupnya dan produktif sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan biarlah kami kedapatan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. 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 Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kekuatan yang baru menyertai engkau. Supaya engkau dan aku hari ini, esok, dan sampai Yesus datang kedua kalinya menjadi pribadi yang siap sedia, pribadi yang waspada, pribadi yang kedapatan benar dan menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang utuh terjadi atas hidup kita. Haleluya. Amin.